Hai, halo Sobat Polkesma. Balik lagi di podcast KSRPMI Unit Polkesma episode 4. Oke, di hari ini, di episode 4 ini, kita ditemani sama cewek cantik nih teman-teman. Nah, langsung aja di samping saya ada Kak Nadifa. Halo Kak Nadifa. Halo Kak Robi. Waduh, Kak Nadifa wajahnya terlihat berseri-seri sekali nih Kak Nadifa. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget hari ini. Apalagi kemarin aku sempat sakit nih. Tapi karena hari ini mau ngisi podcast buat teman-teman semuanya, aku langsung sehat dan bugar Alhamdulillah. Langsung sehat dan bugar ya. Waduh, terima kasih sekali untuk Kak Nadifa mau mengisi podcast kali ini nih. Bisa berbincang-bincang sama sobat podcast mas kalian. Nah, Kak Nadifa, kata orang nih Kak, tak kenal maka tak sayang nih. Kita udah tahu nih, kalau hari ini kita ditemani sama Kak Nadifa. Tapi, sobat podcast mah kayaknya banyak yang belum tahu nih. Boleh kali Kak Nadifa kenalan dulu nih Kak? Oke, aku mau kenalin diri dulu ya Kak Robi. Boleh, langsung aja Kak. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nadifa Putra Amelia, mahasiswa semester 5, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Oke, jadi anak gizi nih Kak. Betul banget nih. Waduh, sesuai sekali nih teman-teman sama topik pembahasan kita di hari ini. Nah, Kak Nadifa, tapi Kak Nadifa tuh akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak kira-kira? Oke, tadi kan aku sudah sebutin nih bahwasanya aku udah semester 5. Ya udah dibilang udah masuk semester tua nggak sih Udah ya? tua nih Kak. Iya, udah tinggal 3 semester lagi nih aku. Oke. Aduh. Jadi di semester 5 ini aku lagi belajar buat mengajari proposal dan kayak mulai nata nih mau ke arah yang mana kayak gitu. Mau ke arah klinik kah, mau ke masyarakat atau mau ke institusi kayak gitu. Oh, jadi udah mulai prepare nih Kak untuk ke jenjang selanjutnya gitu ya Kak? Iya, udah mau nyiapin bekal lah buat buat nanti di semester selanjutnya kayak Oh gitu. gitu. Kalau gitu terima kasih banyak ya Kak. Semoga apapun kegiatannya Kak Nadifa bisa lancar nih ke depannya. Amin. Amin. Ini didoain nih sama Sobat Polkesma nih Kak. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Oke, Sobat Polkesma. Kali ini sama Kak Nadifa dari jurusan Gizi, kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih. Apalagi Kak Nadifa, kita kan habis merayakan nih Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Kalau ngomongin HKN Kak Nadifa, kayaknya nggak afdol, belum cukup kalau nggak ngomongin pola hidup sehat. Benar nggak nih Kak? Bener banget itu. Apalagi kalau misalkan pola hidup sehat itu menggambarkan kesehatan yang kita punya kayak gitu. Apalagi kesehatan investasi jangka panjang kayak gitu. Investasi nih, investasi bukan cuma uang aja ya, Bukan dong. kesehatan juga ya. Pasti. Oke, karena Kak Nadifa dari Gizi, hari ini, kita bakal membicarakan tentang pola hidup sehat dengan pedoman gizi seimbang. Oke, Kak Nadifa, kita ngomongin tentang pola hidup sehat berhubungan dengan Hari Kesehatan Nasional nih Kak Nadifa. Nah, nggak afdol rasanya Kak Nadifa kalau ngomongin pola hidup sehat itu nggak dihubungkan dengan gizi. Apalagi Kak Nadifa orang gizi banget nih, gitu. Gizinyel gitu ya Kak Nadifa. Bener banget. Oke, Kak, tapi aku mau nanya nih Kak, pola hidup sehat itu kalau dari kacamata gizi atau menurut gizi itu gimana sih Kak? Oke, kan ini pasti pola hidup sehat. Itu pasti berhubungan banget dengan yang namanya gizi seimbang, teman-teman. Sebelum kita membahas mengenai pola hidup sehat, aku mau bahas sedikit tentang apa itu gizi seimbang. Karena beberapa orang atau beberapa pandangan itu sering salah memandang gizi seimbang yang seperti apa kayak gitu. Jadi untuk gizi seimbang sendiri merupakan asupan zat gizi kita sehari-hari itu sudah mencukupi atau belum seperti itu. Asupan zat gizi itu dikatakan tercukupi apabila zat gizi itu sudah dikonsumsi oleh kita sesuai dengan porsi dan standarnya seperti itu. Dalam makan sehari-hari itu kita harus ada yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral kayak gitu. Semua itu kita dapatkan dari makanan dan asupan kita sehari-hari. Oke, aku mau jelasin dikit juga tentang apa saja yang harusnya ada di piring kita teman-teman agar zat gizi kita terpenuhi. Yang pertama ada karbohidrat seperti nasi, protein seperti ayam dan tempe, kemudian lemak,
Dan vitamin dan mineral itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran kayak gitu. Sayur gitu ya Kak Iya, ya. jadi jangan pernah membenci sayur dan buah-buahannya Duh, teman-teman. ketawa nih sobat podcast mani kayaknya benci sayur nih. Oh, enggak ya teman-teman ya. Waduh, biasanya trauma sama yang ijo-ijo Iya, katanya kayak katanya gitu. pahit katanya Kak. Iya, Oke, jadi harus seimbang ya Kak antara isi piringku gitu ya iya Kak. bener banget Oke, teman-teman. jadi gitu tentang pola hidup sehat menurut gizi seimbang. Oke, selanjutnya nih Kak Nadifa. Kalau kita ngomongin tentang gizi seimbang, tadi kan teman-teman sudah tahu tentang apa sih pola hidup sehat itu menurut kacamata gizi. Kalau dari pemerintah sendiri nih Kak, ada nggak sih Kak aturan yang membawai gizi itu Kak? Oke, pastinya ada. Karena masalah gizi itu mulai disorot dari kalau nggak salah nih dari mulai awal tahun 2000 kayak gitu. Mulai disorot karena prevalensi permasalahan gizi itu semakin meningkat setiap Oh, tahunnya kayak tinggi ya gitu. Kak ya? Tinggi banget karena makan juga nggak dikontrol gitu sama teman-teman semuanya gitu. Saling lirik nih Kak ya. Jadi untuk permasalahan gizi itu sudah diatur oleh Undang-Undang Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 mengenai pedoman konsumsi gizi seimbang, teman-teman, kayak gitu. Oke, jadi benar-benar sudah didukung ya Kak sama pemerintah Bener bahwa banget, gizi itu harus seimbang ya Kak Nadifa. bener banget. Bahkan ilmu-ilmu kita itu juga sudah didasari oleh undang-undang, teman-teman. Jadi jangan pernah sama sekali untuk menyepelekan gizi seperti itu. Nggak boleh teman-teman untuk menyepelekan gizi, Bener apalagi banget. isinya gitu ya Kak. Bener banget, jangan makan asal kenyang, tapi makan karena kandungan gizi yang seimbang. Waduh, ini ada kata-kata baru nih. Gimana Kak tadi? Jangan Jangan makan makan asal asal kenyang, kenyang. tapi makan karena untuk penuhi zat gizi seimbang. Tuh teman-teman, jangan asal makan supaya kenyang aja, tapi kita harus memenuhi gizi seimbang juga ya Kak. Bener banget. Oke, Sobat Polkesma udah tahu nih bahwa peraturan tentang gizi itu didukung banget nih pemerintah. Sama pemerintah nih, aduh sampai salah nih saya Kak. Nah, Kak Nadifa, kalau sudah didukung sama pemerintah, berarti kan harus ada kesadaran dari diri kita sendiri ya Kak. Bener banget. Nah, kalau gitu Kak, apa sih yang harus dilakukan untuk menunjang pola hidup sehat tuh untuk diri kita, lingkungan kita, dan orang sekitar gitu Kak? Oke, mungkin di sini kayak banyak banget nih pedoman gizi tentang apa yang harus dilakukan. Itu emang banyak banget. Tapi di sini aku akan menyinggung satu pedoman yang mungkin bisa langsung tertanam nih di hati teman-teman biar nggak gampang lupa atau biar tertancap langsung ke Langsung hatinya dek gitu. gitu. Iya, bener banget. Oke. Jadi, dalam gizi itu ada namanya 4 pilar gizi seimbang, Kak Rob. Yang pertama, itu ada keanekaragaman pangan, yang kedua ada aktif dalam berolahraga, yang ketiga itu menjaga berat badan, dan yang terakhir itu ada pola hidup bersih dan sehat. Oh Gitu. gitu ya Kak. Jadi ada pilarnya sendiri nih Kak. Benar banget. Jadi 4 pilar tadi teman-teman itu sangat penting untuk menunjang gizi seimbang, baik dalam diri sendiri dan untuk lingkungan seperti itu. Aku mungkin jelasin satu-satu Satu-satu mungkin kali ya ya Kak. Tadi poinnya yang ya. satu apa ya Kak? Aduh aku lupa Oke. deh Kak. Ini sebenarnya yang pertama ini sangat menjinggung teman-teman sih kayaknya. Waduh. Apalagi anak-anak kos tentang keanekaragaman pangan yang mereka makan dalam sehari-hari. Aduh jadi agak deg-degan nih. Oke, untuk keanekaragaman makanan itu memang dalam suatu makanan tidak mungkin atau memang sedikit yang mengandung zat gizi seluruhnya kayak gitu. Pasti ada yang khusus untuk karbohidrat, ada yang khusus untuk protein, ada yang khusus untuk vitamin dan mineral kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih, oh oke kita makan satu aja, tapi semua zat gizi kita terpenuhi. Itu sama sekali tidak bisa teman-teman. Jadi untuk teman-teman saya sarankan bahwasanya untuk makan itu diusahakan ada nasi, ada lauk seperti kayak protein, pasti teman-teman udah tahu dong protein apa aja, Apa aja gitu ya ya. kan? Terus ada vitamin dan mineral dan lemak kayak gitu. Vitamin dan mineral itu saya singgung lagi nih kalau misalkan itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur dan buah lagi nih Kak Nadifa. Oke, aku mau titip salam aja nih buat anak-anak kos. Oke. Mendengarkan dengan baik ya. Buat anak kos jangan makan yang itu-itu aja nih teman-teman karena
di dunia kuliner itu banyak banget resep-resep dan banyak sekali makanan-makanan yang di luar makanan yang mereka makan kayak gitu. Oke, jadi jangan makan yang itu-itu aja. Mungkin bisa cari referensi makanan gizi seimbang lain ya, Kak? Bener banget. Oke, Kak Nadifa. Tadi udah ada nih, Kak. Udah jelasin satu polanya. Terus ada lagi nggak, Kak, pilarnya? Oke, yang kedua ini juga nyinggung banyak orang kayaknya ini. Oh, saya Karena juga nih ternyata nih. iya kayaknya kita juga Oh, sih. kita juga ya. Oke. Oke, yang kedua ada olahraga yang cukup kayak gitu. Kita itu pasti kalau misalkan makan itu kan input ya maksudnya. Iya, masuk ya. Oke. Iya, apalagi kalau misalnya ada input harus ada output Oh, gitu. gitu ya, Kak? Iya. Jadi kalau misalkan kita udah makannya seimbang, gizinya udah terpenuhi, itu semuanya bakal diolah menjadi suatu energi. Kalau misalkan energi ini tidak digunakan dengan baik, maka akan menjadi lemak yang menumpuk dan terjadi obesitas. Seperti itu, teman-teman. Jadi, apa gunanya olahraga? Sehingga bisa masuk ke 4 pilar ini, olahraga untuk penyeimbang makanan kita. Ketika makanan kita sudah seimbang, kita harus iringi dengan olahraga. Karena energi yang dihasilkan dari makanan kita agar tidak terbuang seperti itu. Oh. Jadi disitulah pentingnya olahraga bagi kita. Oke, jadi tadi ada konsumsi makanan yang beraneka ragam, terus olahraga. Berarti masih dua nih Kak. Yang dua lagi apa tuh Kak? Oke. Yang nomor 3 nih, aku singgung mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Oh, PHBS ya. PHBS. Saya tahu dikit-dikit nih Kak. Kita kayaknya agak nyambung nih Oh buat iya, bener PHBS banget ini nih. kayaknya. Oke, PHBS juga penting Kak Robi karena selain makanan yang sehat, kita untuk mengolah makanan juga perlu lingkungan yang bersih. Kan agar makanan tidak tersentuh oleh kuman-kuman di luar sana kayak gitu. Makanya oleh karena itu hidup bersih itu juga penting teman-teman selain untuk pengolahan makanan dan untuk makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh agar benar-benar steril nih teman-teman nggak ada kuman yang masuk di dalam makanan kita. Oke, jadi gitu teman-teman, sobat Polkesma. Jadi selain beraneka ragam makanannya, terus harus menjaga olahraga, harus ada PHBS juga, pola hidup bersih dan sehat. Ini tuh kuncinya itu ke lingkungan ya Kak. Bener Makanannya juga harus banget. bersih gitu ya Kak. Iya. Oke, jadi yang terakhir nih Kak, pilar keempat, apa tuh Kak kira-kira? Oke, yang terakhir ialah jagalah berat badan ideal. Seperti itu. Ngomongin berat badan ya teman-teman. Oke, kalau misalkan di gizi kita itu menghitung kayak tubuh kita udah ideal apa belum itu dengan IMT yang namanya teman-teman. IMT apa tuh Kak IMT? Indeks massa tubuh. Oh, indeks Indeks massa massa tubuh. tubuh. Jadi sekarang di berbagai platform itu sudah menyediakan untuk perhitungan IMT yang seperti apa. Jadi kita tinggal search menghitung IMT gitu. Itu langsung keluar nih Kak, bagaimana rumus-rumusnya dan cara penggunaannya IMT itu seperti apa. Ya, mungkin aku spill dikit nih penggunaan IMT-nya seperti Oke, apa. boleh banget nih. Kayaknya aku Oke. juga perlu nih untuk ngukur ini perut saya nih, Kak. Jangan lupa dicatat ya teman-teman karena itu penting bagi kita. Penting Jadi banget nih, Kak. penting banget. IMT itu bisa dihitung dengan berat badan per tinggi badan satuan meter kuadrat. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin aku agak belibet ya, aku ulangi lagi. Oke, siap. Jadi berat badan dibagi tinggi badan satuan meter dikuadratkan. Berat badan dibagi tinggi badan satuan meter, kemudian dikuadratkan. Iya, benar banget. Jadi Oke. nanti tinggi badannya dikuadratkan dulu, baru kita berat badannya kita bagi dengan tinggi badan kita. Oke, jadi gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen ngitung IMT nih, aduh gimana nih? Kok kayaknya berat badanku ini udah agak-agak ideal, langsung bisa pakai IMT ya, Kak? Bisa teman-teman. Oke. Untuk IMT normal itu ada di angka 19 hingga 24. Range-nya tuh di Range-nya itu 19, di situ. itu angkanya atau gimana nih, Kak? Angka yang dihasilkan dari kalkulasi yang Oh, dari rumus IMT-nya tadi ya? bener banget. Gitu teman-teman ya. Sobat Polkesma, dari IMT itu kalau teman-teman dapat 19 sampai 24 berarti normal ya, Kak? Normal. Kalau di atas itu? Kalau di atas itu ada kategori obesitas dan ada kategori kegemukan kayak gitu. Ada Oh, 2 kategori di atasnya lagi. Jadi masih ada lagi, Kak. ada lagi. Kalau di bawahnya mungkin nggak, Kak?
Ada di bawah normal itu ada satu kategori yang eh, mohon maaf ya teman-teman. Jadi itu di bawah normal itu ada kurang gizi kayak Oh gitu. gitu ya. Semoga Sobat Polkesma itu gizinya terpenuhi dan juga IMT-nya bagus ya Kak, normal Bener ya Kak. banget. Oke, rekan-rekan sekalian, Sobat Polkesma, tadi kita udah ngomongin 4 pilar. 4 pilar apa tadi Kak? 4 pilar gizi Oh iya, seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Waduh, saking bagusnya materi dari Kak Nadifa nih, aku agak blebeb-blebeb gitu ya masuk ke otak aku nih Kak Nadifa. Berarti emang penting banget nih tentang pola hidup sehat Kak Nadifa. Nah, Kak Nadifa, tapi kayaknya Sobat Polkesma nih pengen tahu nih Kak. Gimana sih Kak? Apa sih pentingnya menerapkan pola hidup sehat tuh Kak? Oke, pentingnya untuk menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan kita kayak gitu. Benar, Oke, tadi aku udah jelasin nih di awal teman-teman bahwasanya kesehatan itu investasi jangka panjang yang harus kita miliki untuk menunjang kehidupan kita di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Pasti teman-teman mau kesehatan yang sehat, bugar sampai tua nanti. Dan pasti di sini nggak ada yang mau sakit kan, kayak iya sih gitu. benar sih Kak. Jadi untuk penerapan pola hidup sehat ini sangat penting. Karena dengan menjaga 4 pilar tadi, seperti menjaga makanan kita untuk tetap beragam, untuk melakukan olahraga yang cukup, kemudian idealnya berat badan, dan penjaga dan perilaku hidup sehat (PHBS) itu dapat menunjang investasi kita untuk masa depan teman-teman. Jadi memang susah nih Kak kalau misalkan memang belum terbiasa untuk menerapkan 4 pilar tadi. Tapi dengan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, Bukit ya, ya bener sedikit-sedikit banget. ya. Lama-lama kalau misalkan kita usahakan 4 pilar tadi itu akan menjadi kebiasaan dan berbuah di investasi Ya masa pasti depan seperti itu. terpenuhi ya Kak ya. Bener banget, Oke gitu nih Sobat Polkesma. Jadi sedikit-sedikit dulu mungkin diperbaiki dulu dari 4 pilar tadi. Lama-lama pasti bakal terpenuhi semua. bener Benernya Kak. banget. Nah ngomongin 4 pilar lagi nih Kak Nadifa. Tadi kan ada rekomendasi bahwa pilar pertama itu makanannya harus beragam. Bener nggak nih Kak? Bener banget. Nah kalau sebagai anak kos, Kak Nadifa kos nggak nih Kak? Aduh, kebetulan aku kos Oh, nih. kebetulan Kak Nadifa kos nih. Boleh tipsnya kali Kak. Biasanya Kak Nadifa sebagai anak gizi nih. Ini apa sih Kak rekomendasi menu untuk anak kos nih kira-kira Kak? Oke, ini mau mulai sarapan atau hanya satu menu aja? Gimana ya Kak? Kayaknya lebih baik kalau semua ya Kak. Karena kan harus terpenuhi ya Kak. Oke, 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 oke. Ini kita rekomendasi menunya untuk anak kos gitu ya, Iya boleh biar deh Kak. simple dan mudah untuk diterapin lagi. Bener Bener. banget. Fulusnya nih biar nggak terlalu banyak gitu ya Kak ya. Soalnya kita juga hemat gitu ya. Betul, hemat banget. Oke, Oke. untuk sarapan itu mungkin teman-teman itu sering untuk mengonsumsi nasi, telur, dan itu aja. Kayaknya kalau misalnya pagi hari kebanyakan mahasiswa itu aja. Tapi kalau bisa teman-teman itu diiringi dengan sayur, misalkan bening bayam. Kan bening bayam cuma iris-iris bawang, kemudian bayamnya dimasukkan, dikasih garam dan lain-lain itu udah jadi teman-teman. Jadi kan pasti enak kalau misalkan kita sarapan ada kuahnya. Pasti kayak kita nggak bakal seret nih, kayak gitu. Jadi diusahakan untuk mengonsumsi selain protein itu ada sayurnya. Kalau bisa juga di pagi hari itu disertai dengan buah. Oh, Kayak ada gitu. buahnya, harus Ada ada buahnya buahnya. nih. Iya, diusahakan ada buah. Karena tubuh kita lagi seger-segernya nih. Kalau misalkan kita tambah buah, otomatis energi kita makin melonjak dan emosional kita juga makin kayak makin ceria nih Oh, gitu. gitu. Jadi berpengaruh juga ke emosional ya, Berpengaruh Kak? juga. Oke. Nah, tadi ada sarapan, sudah ada nih. Udah ada rekomendasi sarapan dari Kak Nadifa, teman-teman. Kalau makan siang, Kak, makan apa nih, Kak, Oke. enaknya? Makan siang itu pasti lebih berat ya daripada Betul. sarapan. Kalau misalnya aku biasanya di siang karena aku suka ayam, jadi di siang hari aku mesti selipin ayam kayak Ayam gitu. geprek. Kalau geprek ini harus di itu ya sambalnya kita minimalisir Oke. dulu. Biasanya anak kos nih karena ayam geprek ya, Kak, ya. Oke. Everyday ayam geprek is a must gitu ya. Oke, kalau saran dari aku sih kayaknya ayam geprek nggak apa-apa buat Gak apa-apa, teman-teman. Kak. Nggak apa-apa, asal di situ ada sayurnya.
bukan kayak yang cuma timun satu itu kurang sih teman-teman kalau menurut aku. Jadi kalau misalkan ayam geprek nih kita tambahin pakai sayur sop kan itu juga lumayan enak ya. Karena ada kuahnya dan sambalnya juga udah strong di situ. Jadi lebih gampang lah masuk ke tenggorokan kayak gitu. Oke. Berarti gitu nih, Sobat Polkesma. Makan ayam geprek itu nggak apa-apa tahu, tapi harus tahu porsi dan juga ada sayurnya. Kalau makan sore, oh nggak ada ya makan sore. Berarti kalau camilan sore sama makan malam gitu gimana Kak? Ada nggak sih Kak? Oke, kalau misalkan menunggu dari siang ke malam itu memang agak lama ya. Jadi kita biasanya itu ada selingan sore kayak gitu, selingan siang atau selingan sore teman-teman. Jadi untuk selingan sore karena kita mahasiswa kos, biasanya kalau misalnya dari aku pribadi, aku suka makan kue atau bolu kayak gitu, atau biasa aku juga makan brownies gitu. Kalau misalkan nih udah nggak sempet kayak nggak ada bolu kak nggak ada kue, kalian bisa makan crackers yang mengenyangkan kayak gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa ya Kak makan brownies gitu. Nggak apa-apa, asal tidak berlebihan. Kayak jangan satu kotak lah teman-teman, paling nggak 3 potong atau 2 potong aja. Oke, kalau makan malamnya nih Kak? Oke, makan malam itu rekomendasi dari aku kayak yang nggak terlalu berat juga karena di makan malam kita harus langsung istirahat. Oh iya, aku mau ingetin teman-teman kalau misalnya makan malam diusahakan nggak lebih dari jam 8 ya teman-teman. Karena Oh gitu. biasanya kita itu tidur jam 10 atau kalau misalnya mahasiswa jam 11 jam 12. Iya, kayak Betul. gitu. Biar apa ya? Biar makanannya itu terolah dengan baik di tubuh Oh kayak gitu gitu. ya. Iya. Berarti kalau bisa itu tidak lebih dari jam 8 ya Kak? Tidak lebih dari jam 8. Oke, jadi gitu teman-teman. Sudah ada nih tips dari Kak Nadifa. Tapi makanannya belum nih Kak. Oke, makanannya itu biasanya aku nasi ya. Kalau misalnya mau nasi merah itu makin bagus teman-teman. Karena mengurangi glukosanya juga. Oke oke oke. Yang kedua, biasanya kalau misalnya teman-teman suka daging, itu bisa makan daging. Atau kalau misalnya, Kak, daging ribet, pakai yang lain aja. Bisa, atau bisa diganti tempe tahu, atau oseng, itu juga bisa. Kayak gitu. Kan biasanya kalau awal bulan kalian makan daging nih, jadi juga kalau misalnya makan malamnya daging nggak apa-apa. Terus bisa makan buah juga bisa, minum susu juga bisa. Jadi di makan malam itu kita harus cari makanan yang bisa merilekskan diri kita Kayak kayak gitu. merilekskan tubuh kita ya setelah beraktivitas gitu Setelah ya Kak. beraktivitas. Oke, jadi gitu Sobat Polkesma. Kita sudah dapat rekomendasi menu dari Kak Nadifa. Kak Nadifa, tadi kita sudah membahas tentang 4 pilar gizi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang gimana sih, apa sih pentingnya menerapkan pola hidup sehat sampai rekomendasi menu. Mulai dari sarapan, makan siang, selingan sore, sampai makan malam Kak Nadifa. Nah, Kak Nadifa, karena dari teman-teman UKM Kasir PMI Unit Polkesma itu sudah membuka Q&A, waduh, untuk Kak Nadifa nih tentunya. Jadi, kita akan membacakan Q&A atau pertanyaan dari teman-teman semuanya Kak Nadifa. Gimana nih? Oke sih, kalau misalnya dari aku udah siap banget nih, kayak nggak sabar apa aja yang ditanyain oleh mahasiswa-mahasiswa yang sangat kreatif dan pintar ini. Oke, kalau gitu langsung aja ya Kak Nadifa Q&A dari teman-teman mahasiswa. Oke, karena Diva, karena tadi sudah kita katakan bahwa Sobat Kasar PMI Unit Polkesma, panitia ini yang aduh sudah bekerja ya, punya pertanyaan nih, sudah membuka open Q&A dan ada beberapa pertanyaan untuk Kak Nadifa terkait gizi Kak Nadifa. Kalau gitu langsung aja nih Kak, saya bacakan ya dari pertanyaan pertama dari Afi Karisma. Karisma pakai H Kak, underscore. Bagaimana tanda seorang itu perlu memperbaiki pola hidup sehatnya, Kak? Oke, aku jawab satu-satu aja ya. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk yang sudah melontarkan pertanyaannya. Aku jawab pelan-pelan nih, biar teman-teman sudah makin paham gitu. Oke, Biar langsung masuk gitu ya. di Oke, hati gitu ya, Kak. oke. Bagaimana ciri orang-orang yang sudah pola hidup sehatnya itu harus mulai gimana Kak? Bagaimana tanda bahwa seseorang itu perlu memperbaiki pola hidup sehatnya? Oh, berarti tandanya perlu memperbaiki pola hidup sehat itu gimana, Kak?
Oke, untuk pola hidup sehat yang perlu untuk diperbaiki, itu ada satu permasalahan yang banyak dilakukan oleh atau banyak menyerang remaja kayak gitu, dari masalah pencernaan. Kenapa seperti itu? Karena dengan pola hidup sehat yang tidak mendukung, itu masalah pencernaan di dalam tubuh kita itu tidak akan lancar, Bermasalah ya, Kak? bermasalah pastinya. Oh, gitu. Ada yang biasanya ada yang nggak bisa BAB selama beberapa minggu, itu sudah termasuk gangguan pada sistem pencernaan teman-teman. Kayak gitu. Oh, gitu. Pada normalnya atau pada yang normal gitu, untuk sistem pencernaan itu kita bisa BAB setiap 1 kali dalam sehari. Oh, Gitu. berarti satu kali dalam sehari itu normal ya, Kak? Normal Normalnya banget. memang segitu ya? Iya, Oke, berarti salah satu tanda bahwa seseorang perlu untuk memperbaiki pola hidup sehatnya itu adalah dengan permasalahan di pencernaannya, Kak. bener banget. Jadi teman-teman kalau misalkan nih, Kak aku nggak mau sarapan karena habis sarapan aku pasti langsung BAB. Itu kayak, pemikiran yang mulai salah ya teman-teman, karena dengan sarapan kita langsung bisa BAB itu termasuk normal dan tidak semua orang bisa melaksanakan itu, kayak gitu. Nggak semua orang Nggak bisa mengalami itu bisa ya, Kak? melaksanakan itu, Kak, nggak bisa mengalami itu. Jadi Oke. kalau misalkan kita udah sarapan nih, langsung mau BAB, itu kita harus bersyukur banget karena itu kayak udah sehat banget nih pencernaan kita, langsung bisa Oh. ngolah apa yang seharusnya dibuang dan apa yang seharusnya kayak makan, apa yang seharusnya dibuang. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah minder. Kalau habis makan langsung pengen ke kamar mandi, karena itu normal ya Itu Kak. normal banget. Oke Kak Nadifa, kalau gitu langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Kak Fiori. L cantik. Aduh, ada embel-embel cantiknya nih Kak. Aduh, emang Sobat Polkesma ini keren-keren banget nih. Pertanyaannya, seberapa penting peran lingkungan sosial dalam mendukung pola hidup sehat, Kak? Oke, peran lingkungan dalam pola hidup sehat. Oke, Betul. terima kasih kepada, Vioriel cantik Iya, ya? Fiorial cantik. Oke, aku izin buat jawab pertanyaannya. Untuk pola hidup sehat, dalam apa sih peran lingkungan untuk mendukung pola hidup sehat? Iya, Pasti banyak banget sih. Soalnya yang aku sebutkan tadi bahwasanya hidup sehat itu juga perlu untuk PHBS-nya mendukung kayak gitu. Mulai dari kebersihan dalam menjaga makanan, kita juga dalam mencuci tangan atau mau makan kan pasti kita cuci tangan ya. Kalau iya. misalkan itu nggak bersih, itu pasti akan masuk kumannya ke dalam tubuh kita kayak gitu. Oh, gitu ya, Aduh, Kak. disayangkan banget sih teman-teman kalau misalkan PHBS dari diri kita kurang. Jadi diusahakan sebelum makan cuci tangan, setelah makan kita cuci tangan, dan untuk lingkungan sendiri, lingkungan yang mendukung itu pasti kayak simpel aja. Pasti kalau misalkan di lingkungan tersebut PHBS-nya bagus, pasti Terpenuhi gitu iya ya. terpenuhi, pasti ada banyak wastafel untuk cuci tangan. Oke, wastafel, tempat sampah Tempat gitu ya, Kak. sampah, sesudah makan langsung dibuang, tidak lagi Oh, disimpan di situ, kayak sampai gitu. menjamur gitu ya, Kak. Aduh, itu Aduh. sayang banget teman-teman, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, jadi gitu ya untuk Kak Fiorel, Fiori.L cantik. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, terakhir banget. Gimana sih Kak cara memulai pola hidup sehat semisal belum terbiasa? Ini pertanyaan dari Rins gitu. Rins Oke, gitu. oke. Kalau misalnya belum terbiasa, apa yang harus dilakukan gitu ya? Iya Kak, betul. Pasti kita harus ada rasa penasaran dulu, harus ada niat dulu di dalam diri kita bahwasanya pola hidup sehat itu harus kita raih untuk investasi di jangka panjang. Kalau misalkan niat dalam diri aja belum ada, terus untuk dari keinginan diri aja belum ada, pasti susah banget buat memulai pola hidup sehat teman-teman. Jadi sebelum kayak menata makanan, olahraga dan lain-lain, kita harus menata niat dari diri kita sendiri. Kalau misalkan niat kita udah mantep banget, kayak, oh oke, ini berat badanku kurang atau berat badanku udah berlebih, kita harus mulai jalan di pola hidup sehat. Dari situ, dari tekad diri masing-masing, itu bisa mulai dilakukan nih, kayak yang mungkin mulai dari olahraga, kemudian ke makanan, kemudian ke PHBS, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman keberatan nih, aduh kalau misalnya langsung 4 kayaknya langsung makbrik gitu ya. Langsung banyak gitu ya Kak. Langsung banyak. Jadi bisa satu-satu aja. Misal kita mulai dari makanan kita kita tata, kemudian kalau misalkan kayak
oke, aku udah siap ke step selanjutnya. Kita mulai ke olahraga, kemudian kita mulai untuk menjaga berat badan kita itu udah bagus banget teman-teman. Jadi nggak harus kita langsung melangkah langsung 4 langkah, tapi kita bisa langsung 1 langkah terlebih dahulu. Satu-satu dulu ya Asal Kak. konsisten. Asal konsisten. Jadi gitu ya untuk Kak Rins. Jadi kalau memang belum terbiasa, ya satu-satu dulu sampai konsisten. Benar nggak nih Kak Bener Nadifa? banget. Oke, Kak Nadifa, sebelum menutup kegiatan kita podcast hari ini bersua dengan Sobat Podcastma, kira-kira Kak Nadifa ada nggak yang mau dikatakan atau disampaikan gitu Kak? Oke, aku mau titip salam aja ke teman-teman semuanya bahwasanya kalau misalkan makan itu jangan asal kenyang, tapi makanlah untuk memenuhi gizi seimbang kayak gitu. Itu mungkin bisa diingat teman-teman. Jadi biar bisa ditanamkan dalam diri kalian. Jadi makan nggak asal kenyang, tapi kita juga memperhatikan apa yang diperlukan oleh tubuh kita. Oke, jadi makan jangan asal kenyang, tapi perhatikan Gizi gizi seimbang. seimbang. Oke, Kak Nadifa, terima kasih banyak Kak Nadifa karena sudah menemani kita dan tentunya Sobat Podcastma sekalian di sela-sela kesibukannya ini. Waduh, kita mengucapkan terima kasih sekali. Oke, Kak Nadifa. Oke, rekan-rekan sekalian, Sobat Podcastma, sampai di sini aja podcast KSR Prime Unit Podcastma episode 4 tentang pola hidup sehat. Kita bahas tentang gizi hari ini bersama dengan Kak Nadifa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.